dengan jurnalis Voice of America, Virginia Gunawan dari Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Halo, selamat sore Virgi dan selamat pagi waktu Indonesia. Virgi, mungkin bisa diceritakan terkait kondisi saat ini di sana. Ya, rekan-rekan dan pemirsa SCTV, di belakang saya ada sekitar ratusan mobil yang sedang berkumpul dan mereka bersiap-siap untuk mendengarkan pidato kemenangan begitu ya dari kandidat Partai Demokrat Joe Biden yang diproyeksikan menjadi presiden ke-46. Baru tadi pagi sekitar pukul 11.30 kami melihat ada beberapa kerumunan, beberapa pendukung Joe Biden yang berkumpul di luar, lalu mereka awalnya masih sangat tidak yakin apakah benar-benar kali ini Joe Biden sudah diputuskan sebagai presiden terpilih ke-46. Baru setelah sekitar pukul 11.45 dan beberapa news channel atau media berita mengumumkan bahwa Joe Biden sudah memenangkan suara elektoral dari negara bagian Pennsylvania sebanyak 20 suara elektoral, barulah mereka mulai merayakan, mereka mulai membunyikan klakson dan mengibarkan bendera dan berterima kasih pada Joe Biden dan terutama bagi mereka yang datang dari negara bagian Delaware dan mereka merasakan sangat bangga. Saat ini kami sedang menantikan pidato Joe Biden yang rencananya akan disampaikan nanti malam dan seperti platform atau rencana yang disampaikan Joe Biden dan selama ini memang sangat menggiatkan dirinya untuk sangat tegas terhadap penanganan pandemi COVID-19. Ia juga menyarankan agar pendukungnya berada di dalam mobil dan melakukan pidatonya, mendengarkan pidatonya dari dalam mobil secara untuk menjaga social distancing untuk mengurangi penularan COVID-19, rekan-rekan. Sebelumnya kan Donald Trump menyatakan juga memenangkan pemilu ini. Nah, ini gimana ditanggapan dari kedua kubu terkait dengan hasil yang sudah tercapai ini? Ya, begitu tadi setelah media mulai mengumumkan bahwa Joe Biden telah memenangkan suara elektoral dari Pennsylvania dan dinyatakan sebagai presiden terpilih, langsung Presiden Donald Trump memberikan pernyataan atau kantor atau kubu kampanye dari Donald Trump memberikan pernyataan bahwa mereka percaya pada counting atau perhitungan suara sah dari pemilu kali ini. Jadi bukan klaim yang diadakan oleh media, begitu yang disampaikan oleh pernyataan dari kubu kampanye Trump. Selain itu mereka juga melakukan ada beberapa langkah tuntutan hukum yang akan dilakukan oleh kandidat atau kubu kampanye Trump, termasuk tuntutan untuk penghitungan ulang. Namun penghitungan ulang ini sangat tricky ya. Ada beberapa negara bagian yang memperbolehkan perhitungan ulang, terutama jika marginnya sangat kecil, seperti misalnya Wisconsin. Nah, di Wisconsin itu kalau misalnya bedanya antara 0,25% baru boleh dilakukan penghitungan ulang yang dibayar oleh negara bagian tersebut. Tapi kalau misalnya lebih dari 0,25%, penghitungan ulang itu harus dilakukan oleh kubu yang mengusulkan penghitungan ulang. Jadi masih banyak langkah-langkah lain yang akan ditempuh oleh kubu kampanye Donald Trump sebelum mereka akan mengakui bahwa yang akan jadi presiden untuk selanjutnya adalah Joe Biden. Rekan-rekan. Lalu bagaimana dengan Joe Biden sendiri dari kubu Joe Biden? Apakah ada rencana-rencana setelah terpilih ini gitu? Ya, Joe Biden kan selalu membawa platform unity atau persatuan. Selama ini yang dikampanyekan oleh ia adalah ia ingin menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika Serikat, bukan hanya presiden dari partainya atau dari Partai Demokrat saja atau dari pendukungnya saja. Itu salah satu yang rencana yang ia ucapkan pada pidatonya kemarin malam dan itu yang kami perkirakan akan muncul lagi hari ini. Selain itu juga ada langkah-langkah yang akan ia ambil terkait dengan penanganan COVID-19, terutama ia diketahui bahwa dalam beberapa saat belakangan ini telah menemui beberapa ilmuwan dan ahli kesehatan publik yang lebih dekat dengan pendekatan saintifik terhadap penanganan pandemi COVID-19. Dua hal itu yang menjadi platform paling awal yang akan dilakukan oleh Joe Biden ketika ia akan menjabat menjadi presiden AS selanjutnya, rekan-rekan. Virgi, terkait dengan pendukung dari kedua kubu, ini seperti apa kondisinya saat ini di sana? Apakah kedua kubu ini bisa menerima hasil sementara yang ada?
Ya tentunya bagi pendukung Joe Biden ini adalah hal yang sangat menyenangkan ya. Mereka tadi saya lihat berkumpul dan mereka sangat bahagia. Banyak juga yang menangis dan banyak juga yang terharu dan merasa bahwa Amerika yang mereka idamkan atau Amerika yang mereka harapkan itu kembali ke tangan mereka, kembali ke jagoan atau presiden yang mereka dukung ya. Sementara bagi pendukung Trump memang kita lihat di beberapa negara bagian itu, terutama di daerah-daerah dekat tempat perhitungan suara, memang ada demo, lalu ada juga ketegangan antara pendukung kedua kubu, dan memang mereka cenderung dari kubu Presiden Donald Trump misalnya, mereka cenderung meminta untuk menghitung suara yang legal, satu, yang kedua adalah menyetop atau memberhentikan penghitungan. Hal-hal ini memang terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Presiden Trump selama ini, terutama dengan wacana yang ia sampaikan bahwa election kali ini atau pemilu kali ini itu ada kecurangan. Nah, ini yang belum bisa diterima, dan beberapa hal yang kami baca dari sosial media dan juga ada pendukung-pendukung Donald Trump dari diaspora Indonesia, mereka menyebutkan bahwa mereka tidak akan menerima hasil ini sampai Presiden Donald Trump menyatakan concede atau menyatakan pidato konsesinya yang entah kapan akan dilakukan oleh Presiden Trump. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Virgi atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan kami tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Ya, saudara, masih dari pemilu presiden